Ada kalimat yang singkat, ya. Dan kalimat ini baik untuk saudara ingat-ingat. Orang lain, itulah ajaran Sang Buddha. Kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan merugikan mereka. Yang pertama, membantu orang lain. Kalau saya tidak bisa membantu, berarti jangan merugikan mereka. Sederhana kan? Simple, sederhana, gampang kan? Ajaran agama Buddha adalah membantu orang lain. Kalau saudara tidak mau, tidak bisa membantu orang lain, jangan merugikan mereka. Kalau berbicara saja tidak studi, jangan berpikir jahat untuk mereka. Inilah saudara-saudara cara-cara mengurangi kekotoran batin. Yang nanti kami kan belum mencapai kesucian. Kadang-kadang dengan si A senang, dengan si B tidak senang. Dengan itu senang, dengan itu tidak senang. Kalau tidak senang ya saya tidak bisa kerjasama. Kalau tidak bisa kerjasama ya diam saja. Jangan merugikan, jangan menyakiti dia. Tetapi masih tetap berbicara dengan baik. Allah pandai berbicara saja sudah sebel saja saya. Andai kata saudara juga tidak senang berbicara dengan dia, jangan memikirkan yang jelek-jelek untuk dia. Diam saja. Kekotoran batin saudara tidak akan bertambah. Meskipun mungkin belum berkurang, tetapi tidak akan bertambah. Lebih-lebih saudara mau membantu orang lain. Membantu dengan yang kita bisa lakukan. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya mohon, cobalah ini digatek, diperhatikan, kemudian dijalankan. Kadang-kadang dia mendengarkan khotbah malam hari ini, besok lupa. Kekotoran batinnya sudah muncul, marah-marah, kemudian sengit dan sebagainya. Nah, belajar agama, belajar dhamma itu tidak gampang. Belajar ilmu pengetahuan saja tidak gampang. Harus ada PR. Harus dikerjakan di rumah, ngapal ke ujian baru bisa. Kalau tidak dipaksa dengan pekerjaan rumah, ujian, ngapal ke, tidak mungkin, malas. Apalagi belajar dhamma. Tidak ada PR, tidak ada ngapal ke, bagaimana bisa mengerjakan? Mendengarkan khotbah ya sebulan sekali. Itu kalau kober. Nek ora kober ya setahun 4 kali. Maga, Waisak, Asada, Katina. Kalau anak kober ya pendak Waisak. Apa yang bisa kita dapatkan? Sedangkan kekotoran batin itu tiap hari ludal kita. Tiap hari digoda, dipancing, dihasut, tiap hari. Timbul senang, tidak senang, senang, tidak senang, senang, tidak senang. Nah, kalau saudara tidak sungguh-sungguh melatih diri saudara, ya memang saudara bisa bertahan hidup. Kalau ada makanan, ada pakaian kan tidak mati. Tetapi tidak ada kemajuan yang saudara dapatkan. Saudara, ya sekedar hidup, pokoknya hidup. Mungkin yang di luar maju, tetapi tidak ada sesuatu yang saudara dapatkan di dalam diri saudara. Oleh karena itu sekali lagi, cobalah, serius ya, serius. Sungguh-sungguh beragama, belajar dhamma. Kalau saudara ingin maju.
tidak mudah. Untuk hidup mudah, hidup sekedar hidup mudah. Mencari makan juga sulit, mencari kemajuan batin lebih sulit lagi. Kalau saudara menginginkan kemajuan batin. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian, sekarang saya ingin naik lebih dalam lagi, lebih sulit lagi. Apa yang saya uraikan itu tadi hanya menambah kebahagiaan, mengurangi penderitaan. Dengan jalan mengurangi kekotoran batin, menambah perbuatan baik. Tetapi tidak membebaskan kita dari penderitaan. Kalau saudara hanya yang dua itu, membantu orang lain, kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan merugikan mereka. Dengan kalimat yang lain, mengurangi kekotoran batin, menambah kebaikan. Kalau saudara merasa cukup, ya tidak apa. Ajaran seperti ini cukup untuk menambah kebahagiaan, tetapi tidak membebaskan saudara dari penderitaan. Kalau memang saudara ingin berjuang yang lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya penderitaan itu memang benar-benar bisa lenyap, bebas, maka saudara harus melakukan kebaikan dengan tanpa aku. Karena sesungguhnya semua tetek, bengek, persoalan, kesulitan, segala macam sumbernya dari keakuan. Keakuan itu adalah sesuatu yang tidak ada tetapi dianggap ada oleh pikiran kita. Kemudian menguasai segala-galanya. Sesungguhnya tidak ada. Sehingga muncul aroganisme, kesombongan, kecongkaan, keserakahan, kebencian, aktualisasi diri yang berkelebih-lebihan, yang kemudian mengakibatkan penderitaan. Saya ingin mengutip sedikit saja. Apa yang saudara rasakan sebagai aku sudah berbuat, bekerja, berjasa, aku sudah menolong. Aku itu seperti gelembung sapu. Bulat, pecah kemudian. Aku itu seperti fata morgana di jalan yang sedang panas terik. Seperti ada air yang ada di tengah jalan. Kalau saudara naik bus, naik mobil tetapi didekati, tidak ada. Aku itu seperti rumah ini. Sebutannya ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Yang ada hanya komponen-komponen, hanya kayu, hanya tembok, hanya paku, hanya besi, hanya kaca. Bagian kecil atau besar yang disebut rumah tidak ada. Semuanya punya nama sendiri-sendiri. Satu pun tidak ada yang punya nama rumah. Lantai, kayu, tembok, kaca, eternit, apa segala macam, reng, usuk, genteng. Semuanya punya nama sendiri-sendiri, komplit. Tidak ada satupun yang punya nama rumah. Kemudian, rumah itu bonceng. Setelah ini semua disusun, rumah yang sesungguhnya tidak ada. Demikian juga rumah itu seperti kita, ibu bapak saudara sekalian. Hanya
jasmani, hanya pikiran, hanya perasaan yang selalu berubah. Rapuh, ringkih. Tetapi pikiran kita mengaku aku. Apa yang kemudian kita lakukan, pikiran kita mengatakan aku sudah melakukan. Semata-mata aku itu hanya produk hasil dari pikiran yang mengada-ada. Kalau misalnya sekarang saya ceramah, siapa yang sesungguhnya ceramah ini? Yang sesungguhnya ceramah ini adalah perpaduan, adonan, proses. Ada suara, sehat, ada pengertian dhamma, ada yang mendengarkan, kemudian ada ceramah. Kalau kita, kalau kami, kalau saya bisa menyadari, bisa merenungkan, menyadari setiap saat bahwa yang kita lakukan termasuk semua kebajikan, jasa hanyalah proses, bukan aku yang melakukan, proses yang ada. Maka kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang murni. Itulah kebaikan yang tanpa aku. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan, tidak ada merasa yang lebih. Apa yang dilakukan ini hanya proses semata-mata. Yang mengatakan aku berkata, aku makan, aku berbuat, aku menolong, hanyalah ulahnya, vokalnya pikiran kita semata-mata. Coba kalau pikiran kita lagi istirahat, ibu bapak saudara sekalian, lagi tidur, siapa yang mengatakan aku? Siapa yang akan tersinggung? Kalau Anda dikatakan, babi kamu, wah marah. Karena pikiran kita tersinggung. Tetapi kalau pikiran kita lagi tidur, babi kamu, diam saja. Babi ini lagi turun. Juga diam saja. Tidak ada respon. Tidak ada tanggapan. Oleh pikiran, maka keakuan tidak muncul. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, sebenarnya aku itu hanya pikiran kita, permainan pikiran kita, tingkah laku pikiran kita, perbuatan pikiran kita yang menjadi sumber kekotoran-kekotoran batin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin agak sulit penjelasan yang ketiga ini. Kalau sulit, buang. Yang pertama dan yang kedua sudah cukup untuk saudara. Mengurangi kekotoran batin dan menambah kebajikan. Selesai. Tetapi kalau saudara ingin meningkat, batin saudara ingin meningkat, kalau saudara menginginkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara ini meningkat, tidak hanya makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Ada sesuatu yang lebih yang meningkat. Maka pahamilah tentang keakuan itu yang sesungguhnya palsu. Kita tidak mengingkari, ini namanya memang rumah. Rumah ini bukan onde-onde. Rumah bukan jajan. Kita menggunakan kalimat itu untuk omong-omong supaya rumah tidak disamakan dengan makanan. Tetapi rumah yang sesungguhnya, yang solid, yang tidak berubah, yang menjadi inti yang solid, tidak ada. Rumah itu hanya nama yang datang kemudian setelah bermacam-macam barang ini dijadikan satu. Numpang, bonceng, semua punya nama. Kaca ini apa? Panolet segala macam, semua punya nama. Tidak ada satupun yang namanya rumah. Tapi kalau sudah disusun, kemudian rumah datang, bonceng dia. Yang sesungguhnya palsu. Demikianlah ibu bapak dan saudara sekalian,
aku, diriku, saya hanyalah tingkah polanya pikiran kita yang mengaku, mengklaim, mengaku aku semua proses yang sedang terjadi. Inilah sesungguhnya apa yang menjadi inti seluruh ajaran Sang Buddha. Stop kekotoran batin, hentikan kejahatan. Kalau Anda mau menghentikan penderitaan, jangan menghentikan penderitaan dengan menambah kenikmatan yang baru. Begitu kekotoran batin itu Anda kurangi, menjadi berkurang, maka persoalan-persoalan akan berkurang. Tahap yang kedua, membantu orang lain. Syukur kita bisa membantu makhluk-makhluk lain. Tidak hanya orang, tidak hanya sesama manusia. Membantu yang lain, dan kalau tidak bisa membantu yang lain, jangan merugikan mereka. Bagi Anda, sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan, meskipun tidak mengurangi penderitaan. Dan kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, membebaskan diri Anda dari penderitaan, maka pahamilah keakuan itu fata morgana. Keakuan itu palsu, tidak nyata. Sehingga kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan dengan tanpa keakuan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, inilah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sehingga kita mempunyai bekal, kemudian mempunyai ukuran. Setiap saat, setiap hari begitu keakuan muncul, hancurkan itu. Apa yang menyebabkan kita tersinggung, apa yang menyebabkan kita marah, apa yang menyebabkan kemudian kita tidak dihargai, apa yang menyebabkan kita dipojokkan, tidak digubris dan segala macam, semuanya tidak lain karena keakuan. Kalau kita hentikan keakuan itu, karena keakuan itu hanyalah palsu, maka itulah sesungguhnya kebahagiaan. Mari kita bekerja. Kalau mampu kita kerjakan, kalau tidak mampu tidak kita kerjakan. Diberi jabatan ya kita terima, tidak diberi jabatan tidak apa. Kalau kita mampu, kita menolong. Diberi hadiah, kita terima. Tidak diberi hadiah, tidak kecewa. Karena siapa yang menerima penghargaan, siapa yang menerima pujian? Tidak ada. Itu hanya pikiran saja yang merasa mempunyai jasa, mempunyai hak dan sebagainya. Semalam saya jelaskan, kalau misalnya ada panitia, ada pengurus disusun, kemudian Anda dianggap bisa bagian perlengkapan, Anda ditunjuk, Anda jadi perlengkapan ya. Oh jangan saya lah. Bahasa Jawa mengatakan kipo ya. Wah, jangan saya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu rendah hati, tidak mau diberi pangkat. Rendah hati ditunjuk-tunjukkan, sama saja dengan kesombongan. Lalu bagaimana nanti? Kalau memang Anda mau, terimalah. Kalau Anda merasa tidak mampu, katakan saya tidak mampu. Kalau Anda tidak dijadikan pengurus, Anda tidak ditunjuk menjadi pengurus, Anda mampu, ya tidak usah menjadi pengurus, membantu, kerjakanlah. Dipuji, terima. Tidak dipuji, tidak apa. Karena siapa yang dipuji, siapa yang tidak dipuji? Yang merasa aku dipuji, aku kok tidak dipuji, hanya pikiran kita. Tidak ada aku sesungguhnya. Saya tidak mau kalau dijadikan pengurus, dijadikan panitia, tidak mau saya. Saya hanya orang kecil saja kok. Saya tidak mau menonjol. Orang-orang itu ya sudah ingin menonjol. Kalau nggak mau menonjol ya jangan ngomong-ngomong.
Dicantali pekerjaan, diberikan tugas, ya terima. Kalau mampu, kalau tidak mampu katakan maaf saya tidak mampu. Kalau tidak diberi jabatan tetapi mampu dan ada waktu, ya membantu. Diberi terima kasih, diterima. Diberi hadiah, diterima. Tidak diberi juga, tidak apa-apa. Kan enak kan saudara ya? Enak. Cobalah, saya mengatakan cobalah. Umat Buddha yang sudah sedikit ini memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Sudah sedikit cekcok. Lumayan nek oke. Umat Buddha ini wis siti elek. Elek banget ya. Jelek sekali. Cobalah kita menunjukkan sikap yang baik. Sikap sebagai praktek dhamma. Tidak usah kita cerita, tidak usah kita promosi. Dengan sikap yang baik itu orang lain akan mencontoh. Dan kalau orang lain mencontoh kita, dia mendapatkan manfaat yang akan berguna bagi dirinya, berguna bagi masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita berbicara yang lebih mendalam lagi, apa yang tadi saya sampaikan, saya gunakan komentar ini, kesimpulan ini sebagai penutup. Bukan sederhana ajaran membantu orang lain. Kalau tidak bisa membantu, jangan merugikan mereka. Tidak sederhana sesungguhnya. Ada landasan ajaran, bahasa yang lebih keren. Ada landasan filosofis yang sangat mendalam sekali. Itu bukan ajaran sederhana. Mengapa ibu bapak saudara sekalian? Kalau saudara itu membantu orang lain, sesungguhnya saudara itu membantu diri saudara sendiri. Kalau saudara mengganggu orang lain, mencelakai orang lain, sesungguhnya saudara mencelakai diri saudara sendiri. Bukankah kita mempunyai keyakinan akan hukum karma? Jadi kalau saudara tidak ingin membantu orang lain, janganlah mencelakai mereka. Kalau saudara mencelakai mereka, saudara menjadi orang yang sangat bodoh. Mencelakai orang lain sama dengan mencelakai dirinya sendiri. Dan kecelakaan yang nanti akan diterima oleh dirinya sendiri lebih hebat dari kejahatan yang kita lakukan pada orang lain. Kalau kita berbuat kejahatan pada orang lain 10 kilo misalnya, kita nanti akan mendapatkan lebih dari 10 kilo. Sedangkan kalau kita membantu pada orang lain, itu sesungguhnya kita membantu pada diri kita sendiri. Apalagi kalau bantuan itu kita lakukan dengan tanpa aku. Bukan aku yang membantu, hanya proses yang ada. Harga dari kebaikan itu, saudara, sangat tinggi sekali, amat tinggi. Dan rasanya itulah yang membedakan, itulah ciri istimewa, ciri khas agama Buddha kalau dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Melakukan kebajikan dengan tanpa aku. Kebajikan yang ada, aku itu hanya perasaan yang timbul oleh pikiran. Itulah yang akan memberikan nilai lebih, nilai tambah, yang membuat kebajikan kita yang biasa itu menjadi sangat luar biasa. Dan itulah sesungguhnya yang merupakan ciri istimewa dari Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ibu bapak saudara sekalian, saya ingin mengakhiri uraian Magga Puja pada malam hari ini. Semoga semuanya itu menambah keyakinan kita, keteguhan kita di dalam persaingan, di dalam kejahatan yang sering kita dengar dan kita hadapi dalam kehidupan ini.
sehingga kemudian kita mampu membebaskan diri kita dari bermacam-macam persoalan, bermacam-macam penderitaan, dan kemudian kita mencapai kebebasan. Semoga Sang Triratna selalu melindungi. Terima kasih.